Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falik Sadana dengan NIM 9320250106. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi di bidang elektronika. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, mari kita menonton klip tentang teknologi di bidang elektronika dari awal zaman sampai zaman sekarang. Imagine waking up in a world without cell phones, no computers, no streaming, just quiet where your gadgets should be. That's how life was before electronics, and the journey from a spark to a smartphone is amazing. Let's explore it in 3 minutes. Ready? Okay. Time for a timeline. 1700s. Curious people started playing with electricity. Benjamin Franklin flew a kite. Dangerous, don't try it. And proved lightning was electricity. Alessandro Volta made the first battery in 1800. Suddenly, electricity could be stored. That was a huge deal. 1820s, 1860s, Hans Ørsted linked electricity and magnetism. Faraday spun coils and found electromagnetic induction, basically how we make electricity. Then Maxwell showed the equations that tied it all together. Now electricity wasn't magic, it was a tool. Late 1800s, the telegraph sent messages across continents. The telephone let voices travel. Then came light. Edison's practical light bulb turned night into day. 1904, vacuum tubes arrived. Fleming's diode, De Forest's triode. Tubes could make signals stronger and switch them. Radio, early TV, ENIAC ran on glowing glass. Powerful, but hot, fragile, and huge. 1947, the transistor was born at Bell Labs. Small, solid, no warm-up needed, no vacuum. It's the most important invention you've never seen. Transistors got smaller, so they got cheaper, and their numbers grew. 1958, 1959. Integrated circuits put many transistors on one chip. Thanks, Jack Kilby and Robert Noyce. 1971. The Intel 4004 microprocessor put a CPU on one chip. Now computers could fit on a desk. 1970s, 80s. Personal computers exploded. Apple II, IBM PC, MS-DOS, then graphical interfaces. 1990s. The web connected everything. Email, search, e-commerce, the digital world opened to everyone. 2000s. Smartphones combined cameras, GPS, and the web in your pocket. Wireless everywhere, cloud storage, streaming. Moore's law, more transistors, more power, drove insane progress, even as it slows down due to physics limits. 2010s, AI exploded. GPUs, TPUs, NPUs turned data into intelligence, voice recognition, vision, recommendation engines. The Internet of Things connected thermostats, watches, cars, factories. Today, nanometer-scale chips, 3D stacking, chiplets, RISC-V, on-device AI, and energy-efficient designs. We're pushing boundaries with extreme ultraviolet lithography. Printing features. Lanjut ke definisi teknologi bidang elektronika. Teknologi bidang elektronika adalah cabang teknologi yang berfokus pada pemanfaatan dan pengendalian arus listrik, sinyal, serta komponen elektronika untuk menciptakan, mengembangkan, dan mengoperasikan berbagai perangkat yang dapat memproses informasi atau melakukan fungsi otomasi. Nah, selanjutnya mari kita lanjut pada sejarah perkembangan teknologi di bidang elektronika. Yang pertama adalah sebelum 1900-an, awal mula elektronika dimulai dari penemuan listrik dan magnet oleh Volta, Faraday, dan Maxwell. Nah, yang kedua, pada tahun 1900 sampai 1950, era tabung vakum. Ditemukan tabung vakum oleh Lee De Forest, memungkinkan penguatan sinyal dan lahirnya radio beserta komputer awal. Yang ketiga adalah pada tahun 1950 sampai 1960-an, era transistor. Transistor menggantikan tabung vakum karena lebih kecil, hemat energi, dan efisien. Yang keempat, yaitu pada tahun 1970 sampai 1990-an.
Era IC dan mikroprosesor, sirkuit terpadu dan mikroprosesor mendorong lahirnya komputer pribadi dan perangkat digital. Nah, yang kelima adalah pada tahun 1990 sampai 2010-an, era digital. Elektronika berkembang ke arah digitalisasi, otomasi, dan komunikasi internet. Nah, yang terakhir pada tahun 2010 sampai sekarang, era elektronika cerdas seperti IoT, AI, dan teknologi nirkabel menciptakan perangkat pintar, kendaraan listrik, serta sistem otomasi industri. Nah, mari kita lanjut ke teknologi yang sedang berkembang dan sudah diterapkan sekarang, yaitu PLC atau bisa disebut dengan Programmable Logic Control. Adalah perangkat elektronik digital yang digunakan untuk mengontrol dan mengotomatisasikan proses atau mesin industri secara otomatis berdasarkan logika pemrograman yang telah ditentukan. Nah, PLC bekerja dengan cara menerima sinyal dan input dari sensor ataupun saklar. Kemudian memprosesnya sesuai pemrograman logika, biasanya berbentuk ladder diagram, dan menghasilkan sinyal output untuk mengendalikan aktuator seperti motor, lampu, ataupun katup. Adapun dampak positif dari teknologi PLC ini, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja. PLC dapat mengendalikan proses industri secara otomatis dan cepat sehingga menghemat waktu produksi dan mengurangi kesalahan manusia ataupun human error. Nah, yang kedua adalah fleksibel dan mudah diprogram. Logika kontrol dapat diubah hanya dengan memodifikasi program tanpa harus mengganti rangkaian ataupun komponen fisik. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan keamanan sistem. PLC dapat memonitor dan menghentikan operasi mesin secara otomatis jika terjadi kesalahan ataupun kondisi berbahaya. Yang keempat adalah menghemat biaya operasional. Karena prosesnya otomatis dan terkontrol dengan baik, biaya perawatan serta penggunaan tenaga kerja bisa berkurang. Yang kelima adalah keandalan tinggi. PLC dirancang khusus untuk lingkungan industri yang keras, tahan terhadap getaran, suhu ekstrim, dan gangguan listrik. Yang terakhir adalah integrasi dengan teknologi modern. PLC modern bisa terhubung dengan IoT, Internet of Things, sensor pintar, dan sistem SCADA, mendukung otomatisasi tingkat tinggi dalam era industri 4.0. Jikalau ada dampak positif, pasti ada dampak negatif. Nah, dampak negatif dari PLC ini, biaya awalnya tinggi. Investasi awal untuk pembelian PLC, sensor, dan instalasi sistem cukup mahal, terutama bagi industri kecil. Yang kedua adalah ketergantungan pada teknologi. Nah, jika PLC mengalami gangguan atau rusak, seluruh produksi akan terhenti karena sistem sangat bergantung padanya. Yang ketiga adalah membutuhkan tenaga ahli. Pemrograman dan pemeliharaan PLC memerlukan teknisi yang terlatih, sehingga perlu biaya pelatihan tambahan. Nah, yang keempat, resiko keamanan cyber. PLC yang terhubung ke jaringan ataupun ke internet berpotensi diserang oleh malware atau hacker jika tidak dilindungi dengan baik. Nah, yang terakhir adalah mengurangi peran tenaga kerja manusia. Otomatisasi dengan PLC bisa menyebabkan berkurangnya kebutuhan tenaga kerja manusia di berbagai sektor industri. Jadinya berdampak kepada manusia dan banyak
orang menganggur dan tidak mempunyai pekerjaan. Adapun untuk meminimalisir dampak negatif dari PLC. Nah, yang pertama adalah melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi operator, memberikan pelatihan rutin agar tenaga kerja mampu mengoperasikan, memelihara, dan memecahkan masalah PLC dengan benar. Yang kedua adalah perawatan dan pengecekan berkala, melakukan maintenance rutin untuk mencegah kerusakan sistem dan gangguan produksi atau gagal produksi. Yang ketiga adalah sistem keamanan yang baik. Nah, menggunakan proteksi, password, dan sistem keamanan cyber agar pemrograman PLC tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun pihak yang tidak berwenang. Yang keempat adalah membackup program secara rutin, menyimpan salinan program untuk menghindari kehilangan data akibat kerusakan atau serangan virus. Yang terakhir adalah integrasi manusia dan teknologi. Jadi, tidak sepenuhnya menggantikan tenaga manusia, tetapi menempatkan operator sebagai pengawas sistem otomasi ini. Jadi, antara manusia dan teknologi saling melengkapi. Sebelum saya lanjut ke kesimpulan, saya akan mengajak kalian semua melihat bagaimana sebuah sistem yang biasanya digunakan pada industri yang dimana menggunakan teknologi PLC ini untuk mengotomatisasikan atau mengotomasi sebuah proses produksi. Seperti yang sudah saya jelaskan, teknologi yang sedang berkembang saat ini adalah PLC atau biasa disebut dengan Programmable Logic Control. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana PLC itu sebagai teknologi yang dapat mengotomasi sebuah sistem. Biasanya diterapkan di industri-industri ataupun pabrik. Nah, baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem yang ada di sini. Yaitu yang pertama ada PLC-nya sendiri dengan series CP1E. Nah, mereknya Omron. Di sini ada dua power supply yaitu 24 volt dan 12 volt. Di sini ada 6 relay dan di sini ada valve dan solenoid untuk pneumatiknya. Nah, di sini ada silinder dengan double action kanan kiri. Di sini ada konveyor A untuk atas, konveyor B untuk bawah. Saya sudah membuatkan programnya untuk otomatis membawa barang ke atas dan menurunkannya lagi. Contoh programnya seperti ini, menggunakan program leader. Jadi kesimpulan dari teknologi di bidang elektronika ini adalah teknologi elektronika telah berkembang dari penemuan listrik hingga munculnya perangkat digital dan sistem otomatis modern. Perkembangan ini meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan kecepatan dalam berbagai bidang kehidupan.
Elektronika menjadi dasar kemajuan industri dan peradaban modern, sekaligus menuntut manusia untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang teknologi di bidang elektronika ini. Jika ada salah kata ataupun hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.